فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat dan karunia-Nya menjadi lebih maksimal amal soleh yang bisa kita lakukan, amal soleh yang bisa kita tunaikan, amal soleh yang bisa kita kerjakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat kesehatan di atas iman wal Islam. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan kepada semua orang-orang yang berusaha nderek ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kedua di dalam membahas kitab Fathul Qawi Al-Matin di Syarhil Arba'in An-Nawawi, kita akan langsung masuk pada hadis yang kedua. Namun sebelum kita membahas tentang kitab tersebut, alangkah baiknya kita saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita telah memasuki bulan Sya'ban yang mana tidak lama lagi, tidak sampai sebulan lagi, kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dimana, bulan yang sangat diberkahi, bulan yang dimana, bulan yang di dalamnya amal soleh dilipat gandakan pahalanya, bulan yang dimana dibuka lebar-lebar pintu surga, dan bulan dimana Allah menutup rapat-rapat pintu neraka. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bulan di mana ada kewajiban yang tidak ditunaikan selain bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Begitu pula ada amalan-amalan yang tidak dilakukan kecuali di bulan Ramadan. Di antaranya adalah salat tarawih. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita semua bisa benar-benar bertemu dengan bulan mulia tersebut. Allahumma ballighna Ramadan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita punya konsekuensi, yaitu bagaimana kita berusaha serta memperhatikan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan segera bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, kalau kita menghayati secara mendalam ayat ini, Allah memerintahkan taubat kepada orang beriman.
bukan memerintahkan taubat kepada orang kafir. Kalau orang kafir perintahnya masuk Islam, tapi di sini perintah taubat kepada orang-orang beriman. Wa tubu ilallahi taubatan ayyuhal mu'minun, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Menunjukkan bahwasanya orang beriman, seorang muslim ada kalanya berbuat salah. Seorang muslim ada kalanya melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang manusia biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia pasti pernah berbuat salah dan terus-menerus berbuat salah. Khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang-orang yang berbuat kesalahan, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang membangkang adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah pelanggaran-pelanggaran kita kemarin, pelanggaran-pelanggaran kita pekan lalu, pelanggaran-pelanggaran kita di waktu sebelumnya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Allah mengatakan setelah kita bertaubat, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini yaitu kita pahami bahwa orang beriman ada kalanya berbuat salah, tetapi hendaklah dia harus segera bertaubat kepada Allah. Dan itulah jalan keberuntungan bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang beruntung. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang terus kita lakukan sampai kita lalai. Kapan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak memberikan taubatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam ayat yang lain, walaisatit taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul Walaisatit taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat bagi orang-orang yang dia senantiasa berbuat kemaksiatan, senantiasa dia melanggar, senantiasa dia berbuat dosa, pelanggaran, dan terus-menerus di atas dosa. Allah tidak memberikan taubat kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul sampai datang kepadanya hadara ahaduhumul maut, kepada mereka, kepada salah satu dari mereka, yaitu kematian. Kemudian baru berkata, sudah ngerti di detik-detik terakhirnya, sudah ketika sakit parah, dia baru berkata, ini itu betul ya Allah, sekarang aku baru bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, sekarang aku baru bertaubat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku. Kenapa dia bertaubat? Karena mengerti bahwasanya usianya tidak lama lagi. Dia sudah terpojokkan dengan keadaan, baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang seperti ini, kata Allah, walaisatit taubah, itu bukan taubat. Jadi taubat adalah bagaimana ketika dalam kondisi sadar, sehat, longgar, ya, dan tidak terus-menerus di dalam berbuat dosa. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari dua ayat tersebut menunjukkan bahwa taubat tidak usah menunggu terpojokkan. Taubat tidak harus menunggu kita sempit.
Azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah menginginkan kita taubat dalam keadaan sadar, dalam keadaan longgar, dan sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah benar-benar berikan kenikmatan kepada kita semuanya bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan menjadikan bulan Ramadan di tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin Allahumma amin. Ini sebagai muqaddimah untuk menyambut bulan Ramadan yang sudah tercium semerbak aroma Ramadan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang juga sebenarnya alhamdulillah ya, di sebelum kita masuk kitab Fathul Qawi kita telah menghatamkan kitab Hadis Jibril di Syekh Abdul Azim bin Badawi, masya Allah ya. Di sana kita membahas tuntas tentang hadis kedua. Tidak mengapa ya, pada kali ini secara tanggung jawab ilmiah kita membaca setelah hadis yang pertama, tentu kita membaca hadis yang kedua. Jangankan kitabnya berbeda, kitabnya sama, para ulama dan dikisahkan oleh para asatidzah yang bermajelis di para ulama, mereka membaca kitab yang sama berulang-ulang. Beda majelis, beda waktu, yang ngajar sama, kitabnya sama, tetapi mendapatkan faedah yang berbeda. Apalagi kita kitabnya berbeda, waktunya berbeda. Semoga kita membaca hadis yang kedua tetap mendapatkan ilmu, manfaat serta faedah yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Al-hadits tsani, hadis yang sangat panjang ya, yang sebagian kita mungkin ada Android atau Kutaib kitab Hadis Arba'in An-Nawawi bisa dibuka. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Qala, dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu aidan, sama di hadis yang pertama kemarin ya, kita juga membaca hadis dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Azani Allah wa iyyakum jami'an, sehingga musannif ya menyebut dengan aidan, juga sama. Hanya perbedaannya penyebutan, kalau di hadis pertama disebutkan an amiril mukminin ya, kalau di sini langsung an Umar radhiyallahu taala anhu aidan, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu juga berkata, mengisahkan kejadian pada waktu itu. Hadis ini ya diantaranya bisa diberikan judul Jibrilu alaihi salam ya, malaikat Jibril alaihi salam yu'allimu al-ilma, mengajarkan ilmu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bainama nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidun bayadis syiabi syadidun sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Bainama nahnu julusun, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW ya, jadi ngumpul begitu. Jadi biasa para sahabat Nabi SAW berkumpul dengan Rasulullah SAW ya, terutama biasanya Rasulullah SAW itu ngumpul dengan para sahabat itu habis sholat subuh, sebagaimana ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut, ba'da sholatil ghadat. Jadi biasanya Rasulullah SAW itu kalau mengumpulkan para sahabat diantaranya adalah selepas waktu sholat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Umar, suatu waktu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW dan beberapa sahabat yang lainnya, ittala alaina rajulun,
tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang Umar menggambarkan syadidu bayadis siyabi, ya, pakaiannya putih sekali, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam pekat, ya, rambutnya hitam pekat. Kemudian apa? La yura alaihi atharus safari, tapi ya, selain bajunya putih bersih, rambutnya hitam, taruh bahasa kita mungkin apa ya, kelimis begitu ya, seweger. La yura alaihi atharus safari, tidak terdapat tanda-tanda dia orang yang melakukan safar. Ya. Wala ya'rifu minna ahadun, tapi kami itu gak ada yang kenal sama beliau ini, sama orang ini. Ya. Jadi tanda-tandanya adalah orang dekat sini aja, tanda-tandanya adalah tetangga-tetangga sini aja, karena ya orangnya rapi, bersih, pakaiannya putih, nggak compang-camping, nggak berdebu, nggak kotor, tanda-tanda safar itu tidak ada. Tapi kami tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia ya menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW, mendekat sekali kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi duduk seperti duduk atahiyat begitu ya, beliau mepet sekali dengan Rasulullah SAW. Kemudian apa? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, jadi tanda siap, ya, tegap siap begitu ya. Wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, ya Muhammad, ajarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang boleh disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mengerjakan, menunaikan, mendirikan salat. Salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu sebelum salat-salat yang lainnya. Jangan sampai tertipu melakukan sesuatu daripada sholat yang itu adalah sholat sunnah, tetapi kemudian meninggalkan sholat yang 5 waktu. Pernah kita bahas, ya, ada sebagian kaum muslimin, ya, seragap sekali yang namanya sholat duha, karena berkeyakinan bahwa sholat duha melancarkan rezeki. Tapi di waktu duhur lalai, di waktu asar apalagi, ya, sholatnya maghrib sama duha, yang 4 ditinggalkan. Ini namanya tertipu, ya. Bukan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, jaga itu salat yang 5, ya. Dan salat pertengahan, yaitu para ulama menafsirkan salatul asr, salat asar. Azani Allah wa iyyakum jami'an, dijaga baik dari waktunya, dari tumakninanya, dan dari hal yang mengurangi daripada kualitas salat seseorang. Harus dijaga dari berbagai aspek. Salat yang dilakukan apabila keluar dari waktunya atau nyaris keluar dari waktunya tanpa udzur, Allah pun berikan ancaman. Salat yang di dalamnya tidak ikhlas karena riya, Allah pun berikan ancaman, ya, dan lain sebagainya. Kita benar-benar jaga salat 5 waktu, baik waktu ataupun kualitas salat yang kita tunaikan. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat.
menunaikan zakat. Zakat di sini lebih luas, tidak hanya dipahami zakat setelah bulan Ramadan. Sebagian kaum muslimin secara luas memahami rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat adalah zakat fitrah semata. Ya, zakat di sini luas, yaitu zakatul mal. Bagaimana seorang pebisnis penghasilannya harus dihitung. Bagaimana seorang petani ada hal-hal yang harus diperhatikan bila itu makanan pokok. Bagaimana kalau seorang peternak, kalau dia adalah peternak kambing, sapi atau unta, atau bagaimana kalau dia peternak tapi ternaknya bukan dari 3 hewan tersebut. Maka semua harus belajar. Dan walhamdulillah, ini juga sebagai informasi dan pengumuman dan bisa disebarluaskan bahwa besok hari Ahad di Pondok Salman Al Farisi Gayam ada tabligh akbar bersama pakar muamalah, pembina KPMI, ya, mudir atau pimpinan Pondok Ibnu Abbas Ragen, yaitu Ustadz Khalid Syambudi hafizahullah ta'ala, salah satu ustadz senior Masya Allah yang membahas tentang muamalah. Insya Allah di Pondok Salman akan membahas tentang menggapai keberkahan harta dengan berzakat. Ya, semoga panjenengan semua bisa melonggarkan waktunya, terutama mengingatkan ya suami-suaminya atau bapak-bapaknya untuk bisa hadir karena akan membahas tentang zakat, dan lebih spesifik mungkin akan membahas tentang zakat pertanian, peternakan dan lainnya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Informasi tersebut bisa disebarluaskan mulai jam 9 pagi insyaallah hari Ahad 25 Januari 2026. Nah, wa tasuma Ramadan. Kemudian berikutnya, dan engkau menunaikan puasa Ramadan, yang kita akan bersama-sama insyaallah menunaikannya kurang dari sebulan lagi. Allahumma ballighna Ramadan. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima yaitu engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika memiliki kemampuan. Ya. Jadi untuk rukun Islam yang kelima ini ada tambahannya, yaitu jika memiliki kemampuan. Namun kita sebagai seorang muslim semua harus meniatkan di dalam dirinya, minta kepada Allah agar kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Harus ada di dalam diri kita niat salihah, niat yang benar, keinginan yang kuat bahwa kita bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah punya cara tersendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita. Ya, bagaimanapun keadaan kita harus ada niat yang besar bahwa kita ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki kepada siapa-siapa yang akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dhuyufullah, dhuyufur rahman, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika telah dijawab rukun Islam secara sempurna, maka orang tadi yang bertanya tadi berkata, qala sadaqta. Benar sampean, kamu benar. Kata Umar, melihat orang tadi tanya dijawab terus menimpali, kamu benar, benar sampean. Apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Yo kita heran toh, fa'ajibna. Ya, kita terheran-heran, kita terhenyak kepadanya. Yas'aluhu, dia bertanya, kemudian dia membenarkan, kayak guru wae ngetes. Wong mau takok kayak wong gak roh, saiki malah
membenarkan kata Umar, yas'aluhu wa yusaddiqu ka piye ta bocah iki. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian dia bertanya lagi orang tersebut, fa'akhbir qala fa'akhbirni 'anil iman. Sekarang ajarkan kepadaku apa itu iman. Ajarkan kepadaku tentang iman. Nabi SAW pun menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Dan engkau beriman terhadap takdir, baik takdir itu yang baik ataupun yang buruk. Qala sodaqta. Lagi-lagi orang tersebut menimpali, engkau benar, sampean benar. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Kemudian bertanya lagi, ajarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala, Rasulullah SAW menjawab, dan pembahasan al-ihsan kita masih teringat karena barusan kita membahas al-ihsan itu berjilid-jilid di dalam kitab ya hadis Jibril yang Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimallahu taala yang kita bahas di beberapa waktu sebelumnya tentang al-ihsan, yang intinya adalah muraqabatullah, rasa di dalam diri bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan benar, akan jalur, akan istiqomah. Kenapa? Karena kita selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerak-gerik kita. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau benar-benar melihatnya. Jadi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa pada titik engkau seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilan takun tarahu, tapi itu sulit, susah, ya, berat, ya. Bagaimana kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran yang disebutkan, ya, Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa yang terjadi? Ya, ketika disuruh melihat gunung, gunung itu meleleh. Kita semua insya Allah akan bersama-sama melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kapan? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berdesak-desakan kalailatil badri, seperti kita melihat bulan purnama. Panjenengan teng Lurah, panjenengan teng Paku, panjenengan teng Pelosok Klaten, nggih panjenengan teng Kertosono, panjenengan teng Surabaya, panjenengan teng Trenggalek, semua bisa melihat bersama-sama tanpa berdesak-desakan nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenikmatan yang tertinggi yang Allah berikan kepada penduduk surga. Ya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ila rabbiha nadhirah wa wujuhi yauma idzin basirah. Ya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Qala fakhbirni anis sa'ah. Orang tersebut setelah bertanya tentang Islam, iman, walisan, maratibuddin. Para ulama menyebut tiga ini apa? Maratibuddin, tingkatan di dalam beragama, Islam, iman, ihsan, ya. Maka seorang yang sudah sampai derajat ihsan, masya Allah, dia akan tawadhu, ya, dia akan apa? Istiqamah, dan dia akan senantiasa memperhatikan batasan-batasan syariat secara kuat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian orang tersebut ternyata bertanya tentang masalah hari kiamat. Ya, orang tersebut bertanya kapan? Fa'udhini anisah. Kabarkan kepada aku, kasih tahu aku, beritahu aku tentang masalah hari kiamat.
Nabi SAW mengerti, paham. Walaupun yang datang tadi orang ganteng, orang yang kelimis, orang yang seakan-akan orang dekat, yang walaupun semua ada yang kenal, tapi Nabi ngerti bahwa yang datang ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang masalah kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lu sampai ini saja nih kudune luwe roh. Aku ora ngerti belas, bahasa kita seperti itu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, ya. Ya aku luwih ngerti sampean to timbang aku. Gak keliru to sampean takok aku gitu loh. Ini bahasa, ya, kalau kita belajar bahasa Arab bisa ditahris al-lughawi. Bisa diambil poin dalam sisi bahasa yang luar biasa. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Misale nanti bisa jawab jenengan, bisa ditanya Pak tanya suaminya. Ya, misalnya Bu, seumben ngaji pora nih pondok Salman, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya kudune ngaji to, mosok sampean takok aku, lek aku mbok jak ngaji ya bangga Bu. Udah wong sampean nggih butuh ngaji, aku ya butuh ngaji ya seperti itu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, poin-poin garis bawah seperti ini bisa dipraktekkan dalam bahasa sehari-hari, ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang sering itu biasanya kalau diajak misalnya makan di luar, ya. Kemudian Bu, mau makan apa? Padahal kalau jenengan milih nanti juga bapaknya tidak milih panggah manut bapak, panggah manut bapak. Aku tumbas iki Mas. Tibake zong kan begitu nggih, biasanya seperti itu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Wis manut sampean lah intine kan seperti itu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi SAW menjawab malaikat Jibril dengan bahasa yang masya Allah, ya, luar biasa. Ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian dia mengatakan selanjutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku bagaimana ciri-cirinya atau tanda-tandanya hari kiamat tersebut, ya. Dan kita perlu ketahui, kita sudah bahas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi SAW mengetahui hal-hal yang gaib itu karena telah mendapatkan wahyu. Kita harus beriman kepada Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Menjadi satu bahasan khusus, ya, di akhir-akhir pertemuan kita membahas, ya, kitab Ilmuddin, yaitu apa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pun demikian. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidaklah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diberikan wahyu, nabi pun tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi SAW menjawab bagaimana dengan ciri-ciri atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan semua itu Nabi menjawab karena telah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qala antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan ini banyak, ya, yang menerjemahkan atau yang menjelaskan. Di antaranya adalah sesuai tekstual, yaitu budak melahirkan tuannya, ya, yaitu budak yang belum dimerdekakan oleh tuannya, kemudian dia mengandung anak tuannya, dan anak tuannya itu kalau lahir menjadi tuannya. Nah, kemudian yang kedua diterjemahkan dan dimaknai oleh para ulama, yaitu banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada ibundanya. Banyaknya orang tua yang mendapatkan putra-putrinya tidak menghormatinya, sehingga dia uququl walidain, terjatuh ke dalam dosa durhaka kepada
orang tua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya, karena kita juga adalah sebagai seorang anak kepada orang tua kita sendiri menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan kita punya anak keturunan yang berbakti kepada kita selaku orang tua. Amin Allahumma. Wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna bil bunyan. Kemudian engkau melihat seorang fakir miskin yang digambarkan apa? Hufat. Dia sandal aja tidak punya, dia telanjang kaki. Auratan, baju aja nggak punya. Dia bajunya itu aja karena nggak punya. Ini karena apa? Ketidakpunyataannya, atau karena fakir miskin yang parah. Ala tari'a asyai, yang pekerjaannya adalah mengembala domba. Benar-benar orang Baduy yang paling dalam. So wong sing gak duwe apa-apa blas. Apa yang dilakukan mereka? Orang-orang yang tidak punya tersebut yatatawaluna bil bunyan. Dia bersusah payah menghasilkan dolar siang dan malam. Dia lalaikan semua perintah Allah demi mengejar dunia, demi ingin apa? Diangkat derajatnya di mata sekitarnya, di mata lingkungannya, di mata masyarakat, sehingga dia benar-benar bekerja keras. Yatatawaluna fil bunyan, sehingga dia bisa berlomba-lomba membangun rumah sing gawedi, sing megah, meninggikan bangunan-bangunan. Berlomba-lomba dalam hal tersebut, dan ini banyak kita saksikan. Di kampung-kampung itu rumahnya besar-besar, tapi kosong melompong karena sing duwe masih terus golek duit. Di rumahnya cuma ada maknya pinggirnya, rumahnya di pinggir rumah besar tersebut. Biasanya terjadi seperti itu. Rumah gawedine kosong melompong, sing duwe sik cari duit yang tidak usai, yang belum usai. Semangat berjuang yang luar biasa. Sampai berbahayanya adalah ketika sampai meninggalkan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan kita semua. Boleh kita mengejar dunia, boleh, karena kita mempunyai masa di dunia. Tapi jangan sampai tinggalkan akhirat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Astagfirullah. Atasnya Al-Ma'un. Surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang mencela tetangganya, berbuat kezaliman kepada orang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan celaka orang-orang yang alladzi jama'a malahu wa addada, yaitu orang-orang yang terus mengumpulkan harta serta terus menghitungnya. Ketika Allah kasih 24 jam, dia pun jadikan waktu 25 jam hanya untuk harta, hanya untuk dunia dan dunia. Kenapa? Yasabu annama lahu akhlada. Dia mengira dengan ketika dia telah mendapatkan dunia ini, telah mendapatkan harta yang banyak ini, dia akan kekal di dunia. Yasabu annama lahu akhlada. Dia mengira dengan harta itu dia akan kekal. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak.
ketika dia jadikan dunia, lupa akan akhirat, lupa akan tanggung jawab sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kewajiban yang harus ditunaikan, lupa larangan yang terus diterjang. Kalla, sekali-kali tidak, la yumbadanna fil hutamah. Sayurma fil hutamah. Dia akan dilemparkan di sebuah tempat namanya Hutamah. Nggih. Mboten enten jenenge Mbak Hutamah nggih. Sing namine Mbak Mah sanes Hutamah nggih. Kalau namanya Hutamah diganti mawon. Peh teng Al-Qur'an enek terus jenenge Hutamah. Apa itu Hutamah? Allah pun bertanya, "Wa ma adraka mal Hutamah?" Dan apa itu Hutamah? Apa? Narullahil muqadah. Hutamah itu adalah sebuah nama daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah narullah, neraka Allah yang di dalamnya api yang menyala-nyala. La haula wala quwata illa billah. Boleh mencari dunia, tapi jangan sampai kita lalai tentang akhirat kita. Lalai daripada kewajiban yang harus ditunaikan. Lalai kalau itu adalah sebuah larangan yang telah kita terjang. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah tanda-tanda hari kiamat kata Nabi SAW. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang budak yang melahirkan tuannya. Bisa berarti seperti itu sesuai teks hadis, atau makna yang kedua adalah banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah ketika engkau melihat orang yang fakirnya parah, miskinnya parah, kemudian dia berusaha payah sehingga dia bisa mampu membangun gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah yang megah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Tsumman talaqa falabistu maliya. Setelah bertanya tentang Islam, iman, wal ihsan, bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, tsumman talaqa. Kemudian laki-laki itu berlalu, ngalih, pamit, pulang wis. Wis ham, wis gak takok liyane. Wis pamitan mulih. Falabistu maliya. Aku terdiam sejenak, kata siapa? Umar radhiyallahu taala anhu yang menceritakan kisah ini. Falabistu maliya, aku tertegun bahasa kita. Yo apa sih wong iki? Teko-teko takok. Moro-moro mulih gak jagongan sik tapi gak kenalan-kenalan sik tapi kan begitu kalau bahasa kita. Ya. Teko intine wis ngalih. Falabistu maliya. Tsumma qala, Rasulullah SAW mengetahui Umar ini mikir, Umar tertegun. Nabi SAW berkata, "Ya Umar, ada dari mana sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, aku menimpali seruan Rasul SAW, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasul. Dan ini sebuah kalimat ketika Umar mengatakannya ketika Rasulullah masih hidup. Kita nggak boleh, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, kita mengatakan hanya Allahu a'lam ketika tidak mengetahui sesuatu. Nggak boleh, karena kita sering atau mungkin sebagian kaum muslimin masih seperti itu. Allah wa rasuluhu a'lam, ya. Rasul sudah meninggal, ya, kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Umar mengatakan ini di saat Rasulullah masih sugeng, Rasulullah di hadapannya, maka Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu Jibril. Tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang untuk kalian. Ya, sebenarnya malaikat Jibril dari datang untuk kalian, tujuannya untuk kalian semua yang hadir di sini. Apa? Yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Karena yang diajarkan adalah pokok agama, maratibuddin. Ya, dan sesuatu yang sangat penting yaitu tentang hari kiamat dan iman kepada hari kiamat. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan sebentar.
Tadi terlambatnya agak banyak. Biasanya 8.10, tadi 8.15. Saya tambah 5 menit. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, beliau menjelaskan tentang hadis ini yang mungkin juga kita tidak baca semua karena penjelasan sangat panjang lebar. Saya akan membaca sedikit meringkas atau poin-poin yang bisa kami sampaikan. Hadits Jibril hadza an Umar radhiyallahu taala anhu infarada bi ikhraji Muslim anil Bukhari. Di sini Imam An-Nawawi rahimallahu taala menyebutkan di dalam hadis yang kedua ini sama dengan hadis yang pertama perawinya. Hadis yang pertama tentang niat yang meriwayatkan sahabat Umar. Di hadis kedua sahabat Umar. Bedanya, kalau di hadis yang pertama tentang niat, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di hadis kedua ini infarada Muslim. Imam Muslim meriwayatkan sendirian yang ada di dalam hadis kedua oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Wattafaqa ala ikhraji min hadits Abi Hurairah wal Imam An-Nawawi rahimallahu taala bada hadits Arba'in bi hadits Umar. Innamal a'malu binniyat wa huwa awwal haditsin fi sahih al-Bukhari wa sanna bi hadits Umar fi kisah maji Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa awwal hadits fi sahih Muslim. Ada alasan kenapa Imam An-Nawawi meletakkan hadis Umar tentang niat rawahul Bukhari Muslim di nomor 1, kemudian hadis Umar riwayat Imam Muslim di nomor 2. Ini bukan tanpa alasan. Ini pentingnya pembahasan tersebut setelah tentang niat, pembahasan tentang maratibuddin, pondasi agama kita, pokok-pokok agama kita. Azani Allah wa iyyakum jami'an, yang mana Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari pun meletakkan hadis innamal a'malu binniyat awwalu haditsin fi Sahih Bukhari. Hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Imam An-Nawawi pun tidak sendiri, ada contohnya begitu. Imam Bukhari meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di nomor 1 hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian pentingnya hadis yang kedua tentang maratibuddin, yaitu tentang hadis yang Umar bersama kisah malaikat Jibril tadi. Imam Muslim pun meletakkan hadis yang kedua ini sebagai awwalu haditsin fi Sahih Muslim. Kata Syekh Abdul Muhsin Ibnu Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, jadi hadis Umar yang kedua di Al-Arba'in Nawawi ini di Sahih Muslim merupakan hadis yang pertama, menunjukkan dua hadis ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dipelajari seorang muslim, yang harus diperhatikan seorang muslim. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu pula ada ulama yang lain. Waqad sabaqa ila dzalika al-Imam Al-Baghawi fi kitab Syarh Sunnah wa Masahibis Sunnah faqad iftahahuma bi hadainil haditsain. Di sana ada Imam Al-Baghawi yang menulis dua kitabnya, kitabaihi, Imam Al-Baghawi menulis di dua kitabnya, yaitu kitab namanya Syarhus Sunnah, kemudian Masabihus Sunnah. Dua kitab tersebut diawali dengan dua hadis ini. Hadis tentang niat, kemudian hadis tentang maratibuddin, yaitu hadis tentang kisah malaikat Jibril yang mengajarkan agama Islam kepada para sahabat Nabi SAW. Jadi Imam An-Nawawi menjadikan hadis niat nomor 1, kemudian hadis maratibuddin, hadis Umar dengan malaikat Jibril tersebut di nomor 2. Ini pun karena ada contoh dari ulama-ulama sebelumnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Baghawi. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, yang berikutnya, hadzal hadis wa awwalu hadis fi kitabil iman min sahih Muslim wa qad haddatsa, ini sudah kita bahas tadi, Jadi lebih detail bahwa hadzal hadis huwa awwalu hadis fi kitabil iman fi sahih Muslim.
Hadis Umar ini, hadis kedua ini merupakan hadis pertama yang Imam Muslim letakkan di Sahih Muslim yang di dalam bab Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman. Kemudian fi hadis Jibril, di hadis kedua ini, di hadis Jibril ini, ya, ada orang menyebut hadis Umar, tapi lebih terkenal hadis Jibril, seperti kitab yang kita baca sampai khatam kemarin, ya, kitab hadis Jibril, Ilmuddin fi hadis Jibril alaihissalam, yang seperti itu. Fi hadis Jibril, di hadis Jibril yaitu yang maksud adalah hadis kedua yang ada dalam Arba'in Nawawi ini, ala annal malaikata ta'ti ilal bashari ala syaklil bashar. Kita ketahui bahwasanya malaikat datang kepada manusia, yaitu kepada para sahabat Nabi SAW dalam bentuk manusia, alias apa, berubah bentuk, berubah wujud, bukan wujud asli malaikat. Wa mithlu dzalika ma ja'a fil Qur'an, dan kejadian seperti itu tidak sekali tok, bahkan dalam Al-Quran dikisahkan ada beberapa kali. Di antaranya adalah Maji'u Jibril ila Maryam fi surah Bashar, malaikat yang mendatangi Maryam, ya, malaikat yang mendatangi Maryam, ya, Ummu Isa alaihi salam, itu pun datang dalam bentuk manusia fi surati Bashar. Wa maji'ul malaika ila Ibrahim wa Lut fi surati Bashar. Kemudian malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada Nabi Lut alaihissalam, ya, itu dalam bentuk manusia, tidak dalam bentuk malaikat yang sesungguhnya. Wa hum yatahawwaluna biqadarillah azza wa jalla 'anil hay'ati allati khuliqu 'alaiha ila hay'atil bashar. Dan ini harus kita imani bahwa malaikat yang datang kepada manusia dalam bentuk manusia yang disebutkan di beberapa waktu tersebut, ya, di zaman Nabi SAW, di zaman Maryam, di zaman Ibrahim, zaman Lut, ya, dan mungkin di waktu yang lainnya yang tidak disebutkan di sini, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat tidak pernah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'il malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat itu utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para malaikat itu apa? Memiliki ajnihah, memiliki sayap. Ini wujud asli malaikat, ya, memiliki sayap. Masna wa thulatha wa ruba, minimal sayapnya itu 2. Minimal sayapnya 2, dan ini bagian yang harus kita imani tentang hal yang gaib. Ya, kita kalau dikatakan makhluk hidup yang punya sayap, sayapnya pasti berapa? Pasti 2. Burung itu sayapnya 2, mau burung emprit, mau burung garuda, mau burung onta, sayapnya 2. Karena seperti kedua tangan. Sayapnya 3 pernah enten. Sayapnya 4 apalagi. Nah, di sini Allah menciptakan malaikat itu minimal sayapnya 2. Masna wa thulatha, ada yang 3. Waruba, ada yang 4. Nah, nggak bisa bayangkan toh jenengan, ya, sayapnya 4. Ini masih belum apa-apa.
Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih daripada itu? Malaikat Jibril. Disebutkan di Sahih Bukhari wa Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril wa lahu sittu mi'ati janahin. Diriwayatkan di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa malaikat Jibril, ya, suatu waktu Rasulullah SAW melihat langsung malaikat Jibril dalam wujud aslinya dengan memiliki berapa sayap? Situ mi'atin, 600 sayap. Situ 6, mi'ah itu ratus, 600 sayap. Kenan bayang nih, lek miber piye? Nggih 600 sayap. Ayo. Mau sampean panjenengan ya bayang nih sayape telu mawon pun bingung gitu. Manuk sayape telu sing loro ngalor sitoke ngejak ngidul piye. Nah, ini sayape 600 malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini harus kita imani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan Allah berfirman tadi di dalam ayat, kita imani bahwa malaikat mempunyai sayap. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian fi maji Jibril yang keempat, di dalam kedatangan malaikat Jibril ila Rasulullah sallallahu wa julusi baina yaday bayan syai' min adabi talabatil ilmi indal muallim. Model datangnya Jibril tadi dengan apa? Pakaiannya putih bersih, rambutnya klimis, kemudian mendekat kepada Nabi SAW. Kata Syekh Abdul Muhsin Muhammad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala memberikan catatan khusus tentang hal tersebut. Maksud daripada pelajaran yang diambil secara langsung, ya, visual langsung, para sahabat melihat bagaimana malaikat Jibril dengan pakaian yang rapi, rambut yang hitam pekat, yaitu masih bersih, sudah mandi, kemudian mendekat kepada Nabi SAW. Ini untuk apa? Min adabi thalabatil ilmi dal muallim. Ini bagian daripada adab menuntut ilmu bersama guru secara langsung. Lek panjenengan delok YouTube mawon, nggih, rodok-rodok tinggi samben mboten napa-napa. Apalagi tidak siaran langsung. Kalau siaran langsung jenengan gendu, kalau bisa tetap tetap diperhatikan adabnya. Karena langsung berarti jenengan secara langsung berhadapan dengan al-muallim. Tapi kalau siaran ulang, ya, buat samben, ya mungkin tidak mengapa dengan apa yang kita lakukan. Di sini Syekh Abdul Muhsin memberikan garis bawah. Ini diantara adab seorang penuntut ilmu secara langsung kepada seorang guru. Dia benar-benar siap lahir batin, ya. Siap lahir batin, ya wis adus macake sing sip. Makanya digambarnya rambutnya klimis. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa anna sa'ila yaktasiru su'alahu ala umurin yajhalu hukmaha bal yambagi lahu an yas'ala ghairahu wa huwa alimun bil hukmi aw bil hikami liyasma'al hadirun al jawab. Wa lihadza nasaba ila rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadis haitsu qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dan malaikat Jibril tersebut menggunakan cara pengajaran kepada para sahabat dengan metode tanya, dan ini pun kadang boleh dilakukan bagi seseorang. Misalnya di sebuah majelis ada sebuah pelanggaran, sing panjenengan tidak berani memberikan teguran kepada pelanggaran tersebut, maka sebenarnya jenengan tahu hukumnya, tapi pura-pura tanya, Ustadz apa hukumnya ini. Maksudnya apa? Agar Ustadz tersebut menasihat tentang bab itu. Dan ini yang dilakukan Jibril. Bukan Jibril tidak tahu. Jadi Jibril bertanya itu bukan Jibril tidak tahu, ya, tapi Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat Nabi SAW lebih perhatian apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan cara Rasulullah SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan Jibril. Apa buktinya? Yaitu sabda Nabi SAW sendiri di akhir hadis, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum.
Malaikat Jibril tadi datang kepadamu wahai Umar, ya, bukan karena suatu apapun tetapi karena ingin mengajarkan agama kepada kalian. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Adapun pelajaran selanjutnya mungkin kita bahas di waktu yang akan datang. Bulan puasa lanjut ya. Seingat anak dulu lanjut nama badan. Puasa lanjut. Ya manut panitia mawon mengklek diundang ya lanjut ya boten ya boten. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan yang mudah bisa dijawab. Insya Allah kalau tidak bisa dijawab, bisa ditanyakan kepada asatidzah lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, sebagaimana biasa, kami mewakili pengurus Pondok Saman Al-Farisi Gayambura Kediri memberikan informasi. Yang pertama masalah info pengajian yang saya singgung di pertengahan kajian tadi. Ada tabligh akbar bersama Ustadz Khalid Syamhudi hafizahullah ta'ala, mudir dari Pondok Ibnu Abbas Sragen, Jawa Tengah, dengan tema meraih keberkahan harta dengan berzakat. 25 Januari 2026 mulai pukul 9.00 hingga selesai. Kemudian informasi titipan yang kedua dari pengurus Pondok Saman Al-Farisi adalah masih dibuka pendaftaran santri-santriwati baru tahun ajar 2026-2027 di semua jenjangnya, TK, SD untuk non asrama putra putri, kemudian untuk pondok putrinya mulai tingkat SMP yang saat ini untuk SMP sudah tahun kedua, ada kelas 2, kelas 3 belum ada untuk SMP. Jadi nanti naik kelas 3. Kemudian untuk jenjang SMA putri dan di atas SMA putri. Kemudian di tahun ini kemarin sudah dibuka pondok putra jenjang SMA. Ya, maka mari barangkali putra putri panjenengan ya bisa didaftarkan di pondok kami, Pondok Saman Al-Farisi Gayambura Kediri. Dipersilahkan, wa jazakumullah khairan. Mungkin itu sedikit titipan pengumuman dari pengurus Pondok Saman Al-Farisi Gayambura Kediri, wa jazakumullah khairan. Nah, pertanyaan boten-boten kadosnya Masya Allah jelas gamblang, Masya Allah. Sudah ditunggu derengeten surat pertanyaan. Bertanya secara langsung dibolehkan, pokoknya pertanyaannya mudah gitu. Monggo. Atau ikuti panitia kalau harus pakai kertas, ya pakai kertas. Oke, bila mana tidak ada pertanyaan, kalau aturakan jazakumullah khairan. Kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idza asabtu fa hadza minallah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.